Hari ke-23 bekerja Aib Zaki Wali Kota Sukabumi letakkan batu pertama renovasi ruang kris di RSUD Syamsuddin berlokasi di gedung RSUD Syamsuddin Bunut Kota Sukabumi 10 April 2024. Berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 yang mengatur penerapan fasilitas ruang rawat inap standar kris dalam program JKN. Kris memastikan standar minimal fasilitas ruang rawat inap di rumah sakit memiliki 12 kriteria. Oleh karena itu RS Syamsuddin melakukan renovasi dengan menggunakan anggaran pinjaman dari perbankan. Ruang aster yang akan dirubah menjadi kelas rawat inap standar dalam kurung kris untuk memenuhi persyaratan kemitraan dengan BPJS Kesehatan yang akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2025. Tampak hadir Wali Kota Sukabumi Aib Zaki, Wakil Wali Kota Bobi Maulana Sekda beserta jajaran SKPD Kota Sukabumi, OPD Komindag dan para tenaga medis RSUD Syamsuddin, tim kontraktor dan undangan lainnya. Sebelum bertakan batu pertama, acara diisi dengan berdoa dan pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan kata sambutan oleh PJ Dirut RSUD Syamsuddin Nyanyan Rosyandi SMKes dan Wali Kota Sukabumi Haji Aib Zaki SMM. Aib Zaki berpesan kepada para kontraktor untuk memulai pembangunan dari titik nol supaya hasilnya maksimal. Kemudian Wali Kota Sukabumi meletakkan batu pertama renovasi dan kedua diletakkan oleh Wakil Wali Kota. Dari Kota Sukabumi, Nur Laila, Palapa TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan pujian dan engkau adalah segala zat yang menyembah. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kejahatan keberkahan dan keriduanmu di dalam tulis berdoa banyak kita berdoa untuk mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala semuanya. Ya Allah, tak ada daya dan lembaga kecuali dengan pertolongan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat, sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam dan senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Renovasi ruang kelas rawat inap standar sesuai standarnya Kementerian Kesehatan dan juga persetujuan gambar perencanaan terkait dengan pengembangan wellness center di areal X di Cikole. Pertama, kami melaporkan Pak Wali bahwa sesuai dengan arahan Pak Wali Kota yang terkait dengan winning konsep bahwa saat ini kami Rumah Sakit Syamsuddin tengah berbenah diri karena pada tanggal 1 Juli tahun 2025 ini kami dipastikan harus bisa memenuhi kelas rawat inap standar sesuai amanat Perpres 59 tahun 2024. Atas hal tersebut kami harus memenuhi 12 kriteria sesuai dengan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan. Maka atas hal tersebut kami melakukan satu rekayasa ruangan dengan melakukan renovasi. Jadi ruangan ini, ruangan aster nanti akan dilakukan renovasi dan juga semua ruangan di kelas perawatan akan memenuhi 12 kriteria sesuai dengan amanat dari Kepdirjen. Nanti akan ada klinik kecantikan dan ada klinik-klinik lain yang sifatnya untuk menyehatkan orang sehat.
Dan insya Allah di area belakang juga akan ada penertiban nanti untuk tenan, warung-warung yang sekarang jualan di pinggir jalan itu nanti akan ada menjadi tenan yang berintegrasi, dan ada satu aktivitas perparkiran area belakang yang nanti akan diintegrasikan di ex SD Cikole dalam konsep wellness center. Hal ini kami laksanakan adalah dalam rangka fashion safety ya, untuk pembangunan di area belakang yang alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Dishub, kami sudah koordinasi dengan Pol PP dan juga dengan Kumindag dalam proses nanti agar masyarakat yang kita layani senantiasa dilayani dengan lebih baik dan infrastruktur yang lebih baik. Terakhir kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran atas semua aktivitas kita sehingga nanti bisa mendukung Rumah Sakit Samsudin bercahaya. Kita mendukung Kota Sukabumi bercahaya, Kota Sukabumi untuk Indonesia, Samsudin juga untuk Indonesia. Itu saya disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di hari ke-23 saya bisa merupakan baru pertama ya. Terus saya ingatkan, wali kota kali ini paham pembangunan, ngerti membangun, ya, ngerti yang lain-lainnya, ngerti keuangan, ngerti ngebangun, ngerti ilmu sosial, ya, ngerti ilmu lingkungan dan lain. Yang bangun ini perhatikan struktur mendasar. Dalam kompetensi itu ada ilmu dasar yang tidak boleh diabaikan. Dan saya dapat temuan pembangunan di kota ini yang sangat tidak paham dengan ilmu dasar dari pembangunan. Saya temukan langsung di lapangan. Bermanfaat untuk yang lain. Di pada kesempatan ini saya sampaikan ini membangun harus ilmu dasar, dan saya minta nanti CP atau PT yang dari kanan Pemkot harus dicek ulang. Dia punya sertifikasinya, dia punya standarisasinya, dia harus punya sertifikasi. Ya. P3 BNSP, mana tukang temboknya, mana tukang lasnya, mana tukang ini harus ada sertifikasi. Kita akan arahkan mana reganan. Ya, nanti kita evaluasi PT-PT, CP yang harus punya. Ya, jangan tukang main gaplek, membangun kan nggak mungkin. Ya. Pak Haji Ayat Zaki memotong tumpeng sebagai seremonial yang pertama menandai groundbreaking peletakan batu pertama di ruang Aster menjadi kelas rawat inap standar. Akan diserahkan secara simbolis kepada Bapak PLT Direktur OBK RSUD Samsudin SH Kota Sukabumi, Bapak Yan Rusiandi SEM. Ya, Bobi, silakan. Silakan Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi akan menyerahkan secara simbolis hasil potongan tumpengnya nih. Toppingnya nanti pilih sendiri ya Pak. Biar bergairah. Siap. Banyak banyak. Karena makan siang. Jadi brunch ya. Silakan untuk diserahkan secara simbolis. Ya, kepada Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit yang akan bersama-sama kita bersinergi untuk terus membangun Rumah Sakit R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke peletakan batu pertama BPJS dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya baik, boleh Bapak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibantu oleh tim konstruksi. Masuk konstruksi ya.
sebagai tanda safety procedure. Boleh Bapak dihitung, kita hitung sama-sama sesuai aba-aba sebagai tanda peletakan batu pertama yang akan secara simbolis langsung oleh Bapak Wali Kota Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang paling meriah sebagai tanda akan dimulainya pembangunan di gedung Aster ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung, emprah. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Jadi ini adalah yang diminta atau dipersyaratkan oleh BPJS. Apabila bulan Juni ini kita tidak selesai, maka kita tidak lagi bisa mendapatkan BPJS untuk rumah sakit Bunut ini. Sehingga kita akan kehilangan uang di atas 300 miliar per tahun apabila ruangan kris ini tidak selesai, ya. Sehingga saya sebagai wali kota mengambil langkah cepat. Ini adalah kerja saya dari bulan Desember sebetulnya, setelah ada penetapan KPU Pusat Ayub Jagi menjadi pemenang dalam pilkada. Saya kerja bersama Haji Ubay dan PJ Bunut untuk merealisasikan pembangunan kris ini. Alhamdulillah kita menggunakan fasilitas perbankan BJB sehingga hari ini bisa dilakukan peletakan batu pertama, sehingga insya Allah pada Juni ini tepat waktu kita sudah punya gedung baru untuk persyaratan dasar kita mendapatkan melanjutkan kerjasama dengan BPJS. Ini sangat penting, ya, seperti itu. Ada perubahan kapasitas nggak Pak? Saya kira hanya menormalkan ruangan yang dipersyaratkan oleh BPJS. Jadi asalnya kan ini bangunan lama, tidak normal ukuran ininya tuh, ruangannya. Ini ukurannya dinormalkan beserta peralatan di dalam ruangan itu dinormalkan sesuai dengan yang diminta oleh BPJS, dan itu regulasi dari Kementerian Kesehatan. Memperbaiki Oh ya, jadi ada amanat dari Perpres nomor 54 tahun nomor 59, Perpres 59 tahun 2024. Nah, di Perpres nomor 59 tahun 2024 itu disampaikan bahwa seluruh rumah sakit ya yang bekerja sama dengan BPJS itu wajib menerapkan kelas rawat inap standar. Di kelas rawat inap standar itu ada 12 kriteria. Nah, diantaranya 12 kriteria itu adalah bahwa satu ruang perawatan itu paling banyak 4 tempat tidur. Jarak antar tepi dari tempat tidur ini ke tempat tidur ini adalah 1,5 meter. Semua harus pakai tirai, ada pencahayaan, ada sirkulasi udara, ada menerapkan pada 1 Juli tahun 2025. Nah, maka pada hari ini kita merenovasi ruangan-ruangan yang ada di kita agar bisa memenuhi 12 kriteria tersebut. Nah, maka pada salah satunya adalah ruang Aster ini akan kita renovasi supaya 12 kriteria itu dapat dipenuhi sehingga per 1 Juli pada saat nanti BPJS melakukan kredensial, kita masih tetap akan dijadikan pemberi pelayanan kesehatan, PPK sebagai mitranya BPJS Kesehatan. Tapi niskolnya tidak jalan, maka perbaiki niskolnya gitu. Nah, ada satu misalnya ruangan mawar belum ada instalasi gas medis, maka perbaiki instalasi gas medisnya gitu. Ada ruangan yang belum ada tirai, maka perbaiki tirainya gitu. Jadi dari 12 kriteria itu semua sudah diinventarisir, dan ruangan ini kurangnya ini, ruangan ini kurangnya ini, ruangan ini kurangnya ini. Jadi seperti itu proses renovasinya. Sehingga di akhir per tanggal 30, di akhir semua pekerjaan di tanggal 30 Juni ini, maka dipastikan kita tetap akan 510 tempat tidur, tapi 12 kriterianya semua terpenuhi. Nah,
Nah, seperti itu. Untuk sumber anggarannya, Pak? Ya, ini untuk sumber anggarannya dari anggaran BLUD. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, kita tidak dapat dari APBD, tidak dapat juga dari BANQ ataupun DAK, tapi ini dibiayai dari dana pinjaman perbankan, pembiayaan. Jadi rumah sakit pinjam ke perbankan, nanti rumah sakit yang akan membayar kepada pihak perbankan. Besarannya sekitar berapa? Total untuk pembangunan KRIS ini 9 miliar untuk total. Tapi kan masing-masing ruangan nanti berbeda-beda. Nanti ada yang kebagian kerjaan instalasi gas medis saja. Ada yang kerjaannya untuk neskol saja. Ada yang memang renovasi fisiknya saja. Ada yang dapat pekerjaan untuk dia mah kebagian yang gordengnya saja gitu. Jadi bukan